terkait dengan AI. Nah, bagaimana sih Anda melihat perubahan yang begitu cepat pada perkembangan teknologi, terutama AI dan juga Big Data, ini mempengaruhi sektor FMCG di e-commerce? Pastinya ya, karena seperti kita mungkin kan generasi sekarang lebih melek teknologi ya, jadi akan sangat melihat apa yang trending dan big data itu sangat membantu mungkin konsumen dan juga produsen juga ya untuk menentukan sebenarnya ini yang sedang menarik pembeli itu apa sih, hal-hal yang bukan hanya mungkin produknya tapi mungkin bahan-bahannya ya, karena kalau kita lihat mungkin ada shifting lain yang baru terjadi mungkin dalam 2 tahun terakhir bahwa konsumen itu sekarang lebih aware dengan ingredient ataupun bahan-bahan yang ada di mungkin produk kesehatan atau terutama kecantikan ya, skincare gitu. Ketika orang itu membicarakan sunscreen sekarang atau mungkin membicarakan skincare langsung ini apakah mengandung retinol atau apa, ini yang akan membuat apa namanya AI itu akan sangat berperan ke depan ya, karena mungkin kalau dari sisi big datanya itu memberikan tren, sebenarnya tren ini sedang kemana sih dan sedang yang digandrungi sama konsumen tuh apa sih, daerah ini mungkin berbeda dengan daerah satu ya, kita lihat mungkin daerah Indonesia Barat akan berbeda dengan Indonesia Timur dan itu teknologi AI itu akan membantu ke sana. Gitu. Kalau dari Anda sendiri Mas Data melihatnya seperti apa terkait dengan pemanfaatan AI dan juga Big Data? Jadi pertama kalau Big Data dan Machine Learning nih kita analogikan kayak Big Data tuh bahan bakarnya gitu ya. Jadi data itu sekarang banyak banget dan digitalisasi ini memudahkan kita ngambil data. Contoh kita bisa tahu produk apa yang lagi trending. Kita tahu kompetitor kita itu jualannya tuh seperti apa, produknya berapa banyak yang terjual di e-commerce. Nah, ketika kita mengumpulkan Big Data tersebut, itu kita membutuhkan Machine Learning. Itu untuk kayak otaknya untuk mengolah data. Nah, ketika kita punya teknologi itu, maka kita bisa meningkatkan pengambilan keputusan tentunya. Jadi udah bukan by feeling lagi gitu kan, udah bukan intuisi aja. Of course itu penting, tapi data itu jadi bahan bakarnya gitu. Nah, Big Data dan Machine Learning itu bisa kita pakai, contohnya kita tadi melihat market, kondisi market. Oke, saya mau jualan misalnya produk susu, kita pengen tahu dulu berapa banyak yang membeli susu nih saat ini, sehingga kita bikin target jangan terlalu besar dong, yang realistis misalnya. Kita mau lihat misalnya kompetitor kita jualan susunya, susu apa sih, rasa apa sih, ukuran packagingnya berapa sih, itu semua ada datanya gitu. Kita bisa ketika bikin produk, oke kita mulai dari ukuran yang besar atau yang kecil. Ketika kita menjual, kita mau produknya jualan yang single atau yang bundling misalnya, itu ada datanya. Kemudian teknologi juga di Big Data Machine Learning kita bisa lihat untuk operasional yang lebih efisien. Contoh, saat ini kalau saya punya toko, kalau ada pesanan masuk, saya harus cek dulu stok saya ada apa enggak. Kalau stok saya ada, oke saya accept, baru saya proses. Imagine sebuah otomasi terjadi di operasional. Jadi kita cuma lihat doang, selama stoknya ada, siapapun yang order pasti dia accept. Gitu. Oke, jadi bisa lebih membuat brand-brand efisien gitu ya, efisien sekali menjalankan bisnisnya. Tentu, jadi nggak perlu banyak orang juga gitu kan, apalagi kalau ntar sistem gudangnya udah pakai robot gitu misalnya. Nah itu udah misalnya ada semuanya pakai barcode, jadi si robot ngambil harus sesuai barcode. Nah itu dan itu terjadi. Semakin canggih gitu ya. Betul, betul. Jadi itu udah ada di Indonesia, kami pun juga ada service seperti itu gitu. Nah kita bicara dengan AI sekarang. AI itu menarik karena di marketplace udah ada live chat, chat customer service ya. Itu based on AI gitu. Jadi kalau ada yang nanya, selama product description kita itu lengkap, dia itu nanti tinggal baca di product description-nya, dia langsung menjawab based on itu. Maka penting banget buat seller-seller untuk melengkapi product description karena si AI bisa baca itu. Itu juga dengan gambar. Gambar itu juga harus baik dan itu bisa diproduksi dengan AI juga. Kalau kita punya data-data, gambar-gambar produk apa sih yang laku, kita punya AI-nya, kita bisa bikin produksi gambar, video, product description dengan sangat cepat dan kita mentarget yang performance-nya bagus gitu. Kita ya amati, tiru, modifikasi dari yang berhasil gitu kan. Itu AI. Fenomena live shopping misalnya, kan lagi happening banget. Percaya atau enggak, itu live shopping itu udah ada yang pakai AI, jadi nggak perlu talent. Oh gitu? Nggak perlu talent, itu
China bahkan udah ada, dan saya dengar beberapa agensi di sini udah menerapkan itu. Oke, berarti di Indonesia juga sudah diterapkan ya? Sudah ada gitu. Nah, mungkin belum secanggih di China ya, Iya. tapi udah bisa. Jadi nggak perlu talent lagi, Wow. kita tinggal scripting, kita taruh produk-produknya, dia seakan-akan bisa nunjukin produk yang mana, harganya berapa gitu. Berarti